Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Semoga senantiasa sehat, kapanpun dan dimanapun Anda berada. Masih bersama saya, Puji Setia Nugroho, dalam Solar Turbine Center 40 Kompresor Package Online Training di sesi yang ketiga. Dan kali ini kita akan membahas Turbine Package Maintenance. Oke, Maintenance Gas Turbine Engine. Ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah seberapa penting maintenance pada gas turbine package, dan yang kedua apa saja parameter untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan maintenance. Jadi dari dua pertanyaan ini kita akan lebih memahami dan menghayati apa sebenarnya maintenance untuk gas turbin dan seberapa besar impact-nya terhadap perusahaan kita. Baiklah, untuk memudahkan kita memahami dua pertanyaan ini, kita akan mencoba memberikan sebuah ilustrasi. Sebagai ilustrasi, ini ada sebuah plan, katakanlah, sebuah kilang pemrosesan gas, dan dia juga memproduksi power atau listrik, di mana kita katakanlah ada 3 gas kompresor Center 40 dengan kapasitas kompresi 50 million scuff per day. Kemudian juga ada turbin generator 2500 kW yang dihasilkan, dan kebutuhan fuel untuk keempat equipment ini sekitar 3 million scuff per day. Ini hanya contoh saja ya, imajinasi saja. Kemudian produksi gas ini dijual ke customer sebesar 147 million scuff per day, dan juga ternyata ada kelebihan power yang bisa, katakanlah, bisa dijual ke customer sebesar 500 kW. Nah, untuk merawat seluruh package gas turbin ini, kita juga mengeluarkan biaya ternyata, dan biayanya tidak sedikit. Daily maintenance, ya labor cost, mungkin itu tidak terlalu besar, tapi untuk PM cost, untuk aktivitas PM 4000, PM 8000 setiap 6 bulan itu biayanya sekitar 8.000 US dollar, itu untuk parts-partsnya saja. Kemudian untuk predictive maintenance cost sekitar 1.500 US dollar setiap 2 bulan, katakanlah ini PDM-nya kita outsourcing-kan ya. Nah, di lain pihak, di lain di luar ketiga item ini juga masih ada repairable cost seperti itu. Tapi kita tidak sebutkan di sini itu sebagai item yang sifatnya korektif ya. Nah, jika terjadi kegagalan, maka impact maintenance cost-nya juga akan besar. Dari variable cost itu bervariasi nilainya tergantung seberapa besar kerusakan parts yang terjadi. Misalkan main fuel control valve itu bisa sampai ratusan juta. Pernah kita mengganti main fuel control valve itu sekitar 300 juta rupiah. Kemudian kalau kita troubleshooting nggak bisa menemukan penyelesaiannya, kita harus panggil field service representatif dari Solar Turbine, dan itu biayanya juga mahal, sekitar 1.500 dolar per hari, dan itu bisa memakan waktu seminggu. Jadi katakanlah kalau 6 hari itu bisa sampai 9.000 US dollar totalnya. Dan apabila ternyata terjadi premature failure dan harus di overhaul, maka biaya yang keluar juga tidak sedikit, bisa sampai 500.000 US dollar. Itu dari berapa besar kerugian dari sisi maintenance cost jika terjadi masalah pada gas turbine engine package kita. Tadi maintenance cost belum seberapa. Apabila kita shutdown, terjadi kegagalan dan ternyata kita tidak bisa memproduksi gas dan menjual gas ke customer, maka satu unit itu hilang sekitar ya katakanlah 49 lah ya,
ke 49 million scarf per day, di mana 1 million scarf itu sekitar 6.000 US dollar katakanlah di harga minyak sekarang ya. Kemudian harga dikonversikan ke rupiah sekitar 81 juta. Nah, kalau sampai tiga-tiganya rusak atau nggak bisa dioperasikan, maka kehilangan produksinya itu ya kisarannya 12 miliar lah ya. 12 miliar hilang setiap hari. Gitu. Bisa dikalikan, tinggal dikalikan saja. Nah, kalau jadi satu unitnya itu berimpact terhadap produksi sekitar 4 miliar rupiah per hari. Jadi silahkan dibayangkan sendiri ya betapa penting kalau kita punya unit yang menjadi main unit. Tapi kalau di PASS ya alhamdulillah sekarang banyak backupnya ya, walaupun ya produksinya minim lah, tapi tidak apa-apa, yang penting tetap bisa glinding mesinnya dan berproduksi. Nah, ini yang paling berbahaya kalau kita tidak merawat equipment kita dan terjadi kecelakaan akibat terlalu banyak yang di override, malfunction override, akhirnya terjadi catastrophic failure, terjadi korban jiwa atau kerusakan aset, maka secara reputasi perusahaan pasti akan diselorot oleh dunia oil and gas di Indonesia. Bahkan mungkin kalau korban jiwanya banyak, itu akan masuk ke yang safety, apa itu namanya, yang ada safety investigation, itu masuk ke, akan terkenal ke seluruh dunia kejadian ini. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya, betapa besarnya impact kalau terjadi kecelakaan, misalkan kebakaran atau ledakan di salah satu peralatan kita. Nah, kemudian kita lihat misalkan, nah, untuk kasus yang keempat, katakanlah salah satu dari mesin gas turbin ini tidak pernah kita rawat sehingga dia tidak efisien, low performance, dan konsumsi bahan bakarnya menjadi boros. Yang awalnya katakanlah 3 million scarf per day menjadi 3,2 million scarf per day, maka akan ada margin tambahan fuel consumption sekitar 0,2 million scarf per day, yang apabila kita nominalkan sekitar 16,2 juta per hari. Jadi sebulan kita rugi 486 juta ya rupiah. Kalau misalnya mesin kita jadi tidak efisien dan konsumsinya menjadi boros. Jadi kembali ke maintenance gas turbine engine tadi, dari 4 contoh kasus tadi, yang pertama kasus pemborosan biaya maintenance, yang kedua loss production, ketiga catastrophic failure, yang keempat inefisiensi, kita bisa melihat bahwa maintenance untuk gas turbin ini sangat penting. Yang pertama terkait safety, jadi kita memaintain gas turbin kita supaya tetap beroperasi dengan aman, sehingga keselamatan kerja dan lingkungan dapat lebih terjamin. Catastrophic failure tidak terjadi, tidak ada korban jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi production, kita harus tetap menjaga availability dari mesin gas turbin kita setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan angka 100%. Yang 0,0 sekian persen itu hanya untuk rutin maintenance saja, sehingga produksi dari kilang kita tetap terjaga, cash flow, argo penjualan gas tetap jalan dan sebagainya, sehingga kita mendapatkan profit sebesar mungkin. Dan yang terakhir adalah tentang biaya maintenance dan operasi. Dengan maintenance yang baik, maka kita bisa menekan biaya maintenance dan operasi suatu mesin. Jadi maintenance cost-nya cuma keluar buat PM saja, dan konsumsi bahan bakar bisa kita
tekan seminimal mungkin dengan mesin yang efisien karena kita telah merawat mesin itu dengan baik. Selanjutnya kita akan membicarakan apa parameter keberhasilan atau key performance indicator dari aktivitas maintenance kita. Di sini ada beberapa istilah. Yang pertama adalah operating time, yaitu durasi dari peralatan itu beroperasi. Misalkan dalam 24 jam satu hari itu dia katakanlah beroperasi 12 jam, artinya operating time-nya itu 50% atau 12 jam. Kemudian standby time, yaitu durasi mesin itu tidak running, tetapi dia siap untuk kita operasikan. Kemudian istilah ketiga adalah downtime, yaitu durasi peralatan itu tidak running, tapi tidak siap dioperasikan. Di sini downtime ada dua, yang terencana itu untuk aktivitas PM dan yang kedua tidak terencana itu untuk aktivitas corrective maintenance akibat kegagalan atau kesalahan operasi. Kemudian semua itu ditotal menjadi 24 jam. Kalau kita setahun kan jadi 365 hari atau sekitar 8.760 jam dalam setahun. Semua itu yang di atas tadi kita jumlahkan. Dan nilai available adalah nilai operasi ditambah standby time. Sedangkan nilai downtime adalah yang unplanned maupun yang planned downtime. Kemudian availability kita hitung berdasarkan operating time ditambah standby time dibagi total time. Jadi misalkan dalam 30 hari kita ada 3 hari mesin itu mati, 2 hari untuk PM, 1 hari untuk korektif. Artinya availability dari peralatan tersebut adalah 90%. Jadi 30 dikurangi 3, 27 dibagi 30 total time-nya dari 30 hari ya. Kemudian reliability itu yang dihitung cuma yang dihitung hilang itu cuma yang unplanned downtime. Jadi reliability adalah operating time ditambah standby time ditambah planned downtime, karena planned downtime itu suatu aktivitas PM yang kita rencanakan. Jadi yang nggak reliable itu ya yang unplanned downtime-nya saja. Dan nilai availability dan reliability ini adalah parameter keberhasilan dari aktivitas maintenance kita. Di dunia oil and gas di Indonesia, industri oil and gas di Indonesia, ini harus dilaporkan setiap bulan ke SKK Migas. Dan di sini ada aturan PTK-nya, yaitu tentang pemeliharaan fasilitas produksi minyak dan gas bumi. Dan tentu saja gas turbine engine merupakan major equipment yang menjadi salah satu fasilitas produksi yang dihitung KPI-nya untuk kita laporkan ke SKK Migas. Itulah pentingnya dan maintenance dan parameter keberhasilan kegiatan maintenance kita. Baik, setelah kita mengetahui apa pentingnya maintenance untuk gas turbine engine ini dan beberapa parameter yang untuk mengukur keberhasilan maintenance activity, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya tentang maintenance program untuk gas turbine engine. Yang pertama tentu saja adalah preventive maintenance. Di sini preventive maintenance terbagi lagi menjadi daily maintenance, yang kedua adalah monthly maintenance, kemudian semi-annual maintenance atau PM 4000 hours, yang keempat adalah annual maintenance atau PM 8000 hours, dan terakhir adalah overhaul. Sedangkan untuk program maintenance selanjutnya adalah predictive maintenance yang mencakup 3 hal. Yang pertama adalah vibration monitoring dan analisis, kemudian loop oil sampling analisis, dan borescope inspection.
Dan kemarin kita sudah melihat ya performa degradasi dari mesin gas turbin, di mana nih performa dari gas turbin itu menurun seiring dengan berjalannya operasi dari mesin gas turbin ini yang ditandai oleh kenaikan nilai T5 dan PCD. Dan kemarin ada recoverable degradation dan non-recoverable degradation. Ini grafik yang menunjukkan hubungan antara T5 PCD di sumbu vertikal dan operating hours dari sumbu horizontal. Jadi secara garis besar untuk semi-annual dan annual maintenance itu bisa mengembalikan performa yang sifatnya recoverable degradation. Bisa dilihat di sini setiap 4.000 jam kita lakukan crank wash sehingga performanya diharapkan bisa membaik, T5-nya bisa turun dan PCD-nya bisa naik. Dan setelah sekitar 40.000 hours hingga 50.000 hours, kita lakukan program overhaul sehingga nilai T5 dan PCD bisa kita kembalikan ke nilai baseline-nya. Kita mulai dari yang pertama yaitu daily maintenance. Daily maintenance adalah walk around inspection atau inspeksi mengelilingi unit gas turbin ini yang dilakukan oleh operator. Jadi operator ini merupakan ujung tombak atau frontliner dari program maintenance yang kita tetapkan untuk pemeliharaan mesin gas turbin ini. Jadi kita harapkan rekan-rekan operator memiliki pemahaman yang baik terhadap operasi dan perawatan dari mesin gas turbin yang mereka operasikan sehari-hari. Dan operator harus dibekali juga dengan pengetahuan untuk mendeteksi beberapa kondisi yang abnormal pada mesin, seperti deviasi parameter, kemudian adanya noise atau vibrasi, kebocoran, seperti itu. Kemudian ini adalah aktivitas walk around check yang harus dilakukan oleh operator. Jadi keliling unit gas turbin ketika unitnya sedang beroperasi untuk melihat beberapa abnormality yang dilakukan operator. Tentu saja yang pertama adalah reading. Ya, ini sudah kita lakukan ya per beberapa jam, entah itu 4 jam, 2 jam atau 4 jam kita reading parameternya, kemudian kita lihat secara visual saja jalur oli, kemudian koneksinya dengan engine, di aksesori drive, di kopling, di drain line, dan sebagainya. Kemudian kita lakukan cek visual apakah ada vibrasi di pemipaan, looseness pada pipa, terutama pada support-supportnya, kemudian noise, dan lain sebagainya. Kemudian cek filter, khususnya loop oil filter dan air intake differential pressure filter. Kemudian setiap ada abnormal condition harus segera dilaporkan ke tim maintenance agar bisa direncanakan kegiatan corrective action. Selanjutnya untuk monthly maintenance, kalau di PHSS itu adalah program yang dilakukan oleh tim maintenance yang kita kenal sebagai PM enclosure, PM non-enclosure, dan beberapa aktivitasnya seperti merecord parameter operasi sama yang dilakukan sama operator, kemudian inspeksi jalur oli di aksesori drive, kemudian di drain line, kemudian area kopling PT dan kompresor area. Karena kalau kopling PT area ini sangat riskan ya, karena di situ kalau ada ceceran oli masuk ke exhaust terbakar bisa menimbulkan api, sehingga kalau sampai dideteksi sama UV detektor itu akan menyebabkan unitnya shutdown.
Dan ketika sudah ngejos, misalkan di enclosure system ya, ketika sudah ngejos itu biayanya tidak murah untuk mengisi kembali tabung fire extinguisher-nya. Kemudian menginspeksi jalur fuel, apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, ini mungkin belum terlalu kita lakukan ya kalau di BHSS. Seharusnya itu penting dicek karena di manual pun disebutkan bahwasannya jalur fuel itu harus dicek. Kalau misalkan memungkinkan ya punya FLIR thermal kamera yang ada bisa melihat hidrokarbonnya ya sebaiknya dipakai, tapi kalau nggak punya ya udah nggak apa-apa, pakai gas detektor atau pakai ya paling efektif sih gas detektor. Kemudian inspeksi kebocoran PCD terutama di area flanges dan di flanges antara DGB dengan PT dan di antara combustor sama diffuser area. Kenapa kok PCD ini harus kita inspek juga kebocorannya? Karena ya itu kalau bocor ya nanti tidak efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di unit-unit yang ada enclosure-nya, PCD itu kan panas, dia akan menyebabkan kenaikan temperatur enclosure, dan kalau temperaturnya sudah naik, maka bisa shutdown, dan kalau temperaturnya naik tapi nggak nyampe alarmnya, lama-kelamaan bisa merusak instrumentation system yang ada di dalamnya. Kemudian, sama juga kebocoran exhaust di antara bleed valve, duct sama di exhaust below. Nah, ini sering kejadian juga di BHSS. Exhaust below-nya sudah keropos. Nah, sebaiknya itu harus diganti sesegera mungkin karena apabila exhaust gasnya rilis ke enclosure sama seperti kebocoran PCD tadi, temperaturnya akan naik dan merusak instrumentation system yang ada di dalamnya. Kemudian cek filternya, kalau ada yang sudah high DP ya diprogramkan untuk diganti. Dan yang terakhir, yang penting juga untuk dilakukan oleh tim maintenance saat PM enclosure dan enclosure adalah bersih-bersih ya. Jadi skid itu harus dibersihkan, kalau ada ceceran oli yang di lantai skid dibersihkan supaya unit kita itu tetap bersih. Dan kalau bersih itu keuntungannya adalah teman-teman operator maupun maintenance lebih mudah untuk melihat adanya keadaan abnormal seperti ceceran oli dan sebagainya. Artinya kebersihan kemudian mendeteksi abnormality-nya itu bisa lebih akurat. Bahas semi-annual maintenance, yaitu PM 4000 hours. Nah, di PM 4000 hours ini fokusnya adalah memastikan sistem-sistem engine seperti sistem proteksi dan monitoring supaya bekerja dengan baik. Di sini teman-teman instrumen melakukan kalibrasi dan functional test di fire detector dan sebagainya, kemudian kalibrasi transmitter dan sebagainya. Yang kedua, yang dilakukan oleh tim maintenance adalah membersihkan engine agar performanya bisa kembali ke recoverable degradation, itu bisa dikembalikan ke nilai yang lebih baik gitu performanya. Nah, ini adalah skop pekerjaannya. Ya, tadi sudah disebutkan kalibrasi, kemudian ganti filter. Di situ ada loop oil filter, servo filter, pilot gas filter, fuel filter. Kemudian mengganti air intake filter jika air intake filternya tinggi, membersihkan fuel injector, inspeksi boroskop, kemudian clean up dan periksa cooler, motor cooler, oil cooler maupun gas coolernya. Dan yang terakhir melakukan engine detergent wash.
Nah, ini yang terakhir ini adalah critical activity-nya ya, yang bisa mengembalikan performa dari gas turbine engine ke performa yang lebih baik. Jadi bisa merecover tadi ya, yang recoverable bisa kita lakukan. Sedangkan untuk PM 8000 jam itu skopnya sama dengan PM 4000 jam, tapi ada beberapa tambahan aktivitas seperti check and clean up bleed valve, kemudian tes IGV, kemudian backup overspeed relay dites juga. Jadi setelah start dipencet shutdown apakah dia masih berfungsi atau enggak. Nah, ini adalah crankwash. Saya perlu jelaskan di sini karena di sinilah di crankwash inilah performa engine bisa kita tingkatkan. Jadi yang pertama adalah pemilihan cairan chemical dan dosis cairannya. Pernah ada suatu cerita dulu di PASS itu di awal-awal saya bergabung hingga sekitar tahun 2015 itu antara sebelum dan sesudah crankwash itu performanya tidak terlalu berubah. Hal ini disebabkan oleh prosedur yang nggak sesuai dengan instruksinya Solar. Ternyata kalau kita follow prosedur dengan baik, maka efek dari crankwash itu juga akan kelihatan ya. Dulu pernah dicoba di 70-70, 70-80, serta 4500 itu memang benar bisa meningkatkan PCD dan menurunkan T5. Jadi yang pertama, dosisnya harus benar. Untuk Sentor 40, campuran antara air dengan rocemnya itu harus benar. Flow-nya juga pas, tekanan semprotannya juga harus sesuai. Di sini bisa dilihat rasionya adalah 4:1 dan volume rocemnya itu sekitar 12 sampai 17 galon. Kemudian yang kedua, durasi penyemprotan saat engine detergent wash. Kalau sebelumnya kita asal campur, asal semprot, ternyata prosedurnya harus lama juga ya. Jadi yang pertama itu dosisnya sudah sesuai, 4:1, cairannya 17 galon. Setelah itu disemprot dengan durasi 3-6 menit selama proses cranking. Dan selama proses cranking itu saat sudah di 30% ya. Jadi ketika 0 sampai 30 baru kita semprotkan selama 3-6 menit. Untuk lebih optimal ya di fullkan aja selama 6 menit, dia cranking. Dan jangan lupa ketika cranking pastikan lubrikatornya terisi penuh agar starternya tidak rusak ya. Jadi kita semprotkan cairan tadi yang sudah sesuai dosisnya selama 6 menit. Setelah itu dimatikan unitnya dan ditinggal untuk proses perendaman atau soaking time ya. Jadi nggak langsung dibilas lagi, biarin dulu selama setengah jam. Jadi setelah disemprot biarin selama setengah jam. Ya ibarat kata kalau nyuci cucian kita itu direndam dulu dalam cairan deterjen gitu. Ini sama juga dengan engine-nya, jadi biarkan larutan rocem dengan air yang sudah disemprotkan selama 6 menit tadi, istilahnya menempel dulu, merontokkan kotoran-kotoran yang menempel pada permukaan kompresor aksial si engine dan ruang bakar si engine dan turbin-turbin, nozzle-nozzle semuanya biar istilahnya dirontokkan kotoran-kotorannya pada saat proses perendaman ini. Nah, setelah itu baru dibilas menggunakan distillate water murni, nggak perlu pakai rocem lagi, disemprot beberapa kali. Dan yang terakhir dikeringkan. Ya sama kayak kita nyuci ya. Kalau ini
campurannya benar, terus dicuci, dibiarin, dibilas, dan terakhir dikeringkan. Nah, ini juga ada precaution-nya, pastikan oil lubricator di jalur starter mencukupi, karena nggak sebentar ya, tadi sekitar 6 menit dia di-crank terus-menerus pada saat penyemprotan dan pembilasan. Kemudian kita lanjut ke program maintenance selanjutnya, yaitu overhaul program. Tujuannya untuk memastikan integritas engine selama operasi melalui inspeksi dan penggantian part-part yang kritikal, yaitu kompresor, ruang bakar, dan turbin sectionnya. Kemudian mengembalikan performa engine sesuai dengan standar manufacturer. Tadi sudah kita jelaskan, ada recoverable degradation yang bisa dikembalikan dengan PM 4000 dan PM 8000, dan non-recoverable degradation yang hanya bisa dikembalikan atau dikembalikan performanya ke performa standar dengan menggunakan aktivitas overhaul ini. Dan yang ketiga adalah kita reset kembali jam operasi dari mesin gas turbin kita ke 0 jam. Dan time between overhaul untuk mesin solar turbin itu di kisaran 30.000 dan 40.000 jam. Kalau solar Centaur 40 itu 40.000 jam. Tapi kalau Saturn, Taurus, Mars, dan Titan itu di 30.000 jam standarnya. Namun TBO ini bisa kita perpanjang jika kita memiliki manajemen maintenance yang baik, melalui kombinasi PM dan PDM, maka kita berani extend sampai 45.000 jam, dan mostly unit-unit kita di PASS itu sudah di atas 40.000 jam, dan beberapa memang harus segera di overhaul. Dan ini adalah urutan-urutan proses overhaul. Yang pertama adalah pembongkaran engine, kemudian dilakukan dirty inspection atau inspeksi sekilas part-part yang sudah dibongkar, dan pada saat engine disassembly serta dirty inspection ini biasanya tim dari kita, dari ME atau dari supervisor itu diundang ke workshop di Bandung untuk menyaksikan proses pembongkaran dan dirty inspection ini. Kemudian setelah itu dilakukan disposisi untuk melihat part ini oke atau enggak. Ini baru sifatnya predisposition dari dirty inspection tadi ya. Jadi kalau partnya sudah kelihatan rusak ya langsung di scrap. Tapi kalau oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu chemical cleaning. Kalau enggak oke, kita scrap atau kita buang. Setelah itu kita lakukan chemical cleaning dengan solvent, kemudian kita lakukan mechanical cleaning dengan blasting. Biasanya kalau yang di blasting itu kompresor aksial ya, bilah-bilahnya itu di cleaning dulu terus di blasting untuk merontokkan coating-coatingnya ya. Jadi nanti di coating ulang menggunakan coating yang baru supaya permukaan aksial kompresornya itu bisa lebih mulus, lebih aerodinamis. Setelah itu dilakukan dari part cleaning tadi ya, bisa dilakukan inspeksi NDT, kemudian visual dan dimensional. Kalau yang NDT itu terutama yang di rotating parts-nya ya, di rotating part-nya kalau ada retak ya langsung dibuang, di scrap. Kemudian untuk turbinnya juga sama, tidak mentoleransi keretakan. Kalau ada retak, kalau masih retak pendek aja mungkin masih bisa dihaluskan ya, dihilangkan. Tapi kalau sudah panjang retaknya ya harus di scrap. Kemudian dari inspeksi ini kita tentukan apakah dia bisa di repair atau nggak usah di repair lagi, sudah bisa dipakai langsung, atau kalau nggak di scrap juga. Jadi yang nggak memenuhi spesifikasi di scrap, dibuang.
Kemudian yang masih bisa di repair dulu, di coating ulang. Kemudian kalau misalkan jurnal bearingnya bisa ditambah daging, kemudian di housingnya, mating surface-nya itu bisa di welding ulang, kemudian di machining lagi supaya kontak permukaannya itu bisa lebih rata. Kemudian setelah di repair dan part-part yang sudah serviceable tadi di assembly, pertama langkah assembly-nya adalah sub assembly, itu misalkan merakit rotor, kemudian yang sudah setelah jadi rotor turbin dan rotor kompresornya tadi di balancing, kemudian yang part-part yang di scrap tadi diganti, diambilkan dari warehouse. Ini rotor balancing. Setelah semua rotornya sudah siap, dilakukan final assembly dan dilakukan performance test. Nah, ini contoh gambar-gambarnya ya pada saat pembongkaran di clean up ya. Yang ini adalah gambar dari kompresor axial engine. Ini adalah ini kompresor rotornya, yang kiri ini rotornya, yang kanan adalah statornya. Kedua parts ini di cleaning menggunakan chemical dan mechanical cleaning sehingga permukaannya tadi bisa rontok, catnya itu bisa rontok. Kemudian di coating ulang dengan special coat yang namanya share metal coating di Bandung. Dan permukaannya akan menjadi halus kembali. Kemudian ini adalah proses assembly-nya. Assembly-nya itu dilakukan secara vertikal. Nah, ini adalah turbin disk. Nah, turbin disk ini punya umur ya. Jadi lifetime dari turbin disk ini dibatasi oleh thermal fatigue resistant dari materialnya. Biasanya materialnya adalah Inconel dan V57 vanadium. Inconel itu nickel base. Dia spesial material supaya tahan panas. Tapi ya tetap aja dia punya ketahanan umur tertentu. Nah, umur dari turbin disk itu di kisaran 120.000 jam hingga 150.000 jam. Dan berapa umur dari turbin disk itu digrafir di turbin disknya di sini, di grafir ini. Satu kotak ini nilainya adalah 10.000. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 70.000 ditambah satu silang ini 2.000. Satu silang berarti 2 silang berarti sekitar 70.000, 2.000 jam. Di sini digrafir. Nah, kalau sudah melewati 100.000 jam, nanti pada overhaul selanjutnya pasti ini harus diganti. Karena kalau nggak diganti berakibat bisa rontok nanti di perjalanan di operasi berikutnya. Ini untuk bearing kitnya diganti. Kalau bearing itu mandatory harus diganti. Ini adalah jurnal bearingnya. Nah, jurnal bearingnya ini bisa direkondisi, ditambah daging, kemudian dimachining ulang. Nah, ini untuk nozzle turbinnya diukur bukanya. Nah, ini proses-prosesnya. Ini yang di Bandung ya, di gambar-gambar ini semua yang di sebelah kanan ini di Bandung di PT Nusantara Turbin Propulsi. Yang terakhir adalah performance test. Di sini melihat integrity dari mesin, dan yang kedua adalah melihat performa dari mesin. Dan kemarin kita sudah jelaskan di bagian engine performance, di mana banyak parameter yang diukur mulai dari temperatur dan pressure ambient, kemudian PCD, kemudian treat, turbine rotor inlet temperatur, kemudian T5, kemudian T7, dan terakhir adalah power. Nah, khusus untuk treat ini nggak diukur ya sebenarnya, dia dihitung. Jadi dari berapa power yang dihasilkan, kemudian rasio antara T5 dan T2, T2 itu TCD, temperaturnya PCD, itu dihitung lah pakai rumus-rumus, masukkan komputer,
ketemulah T3. Jadi T3 ini yang dibatasi dan dia dihitung berdasarkan nilai power dan parameter-parameter temperatur dan pressure yang lainnya. Nah, ini adalah dinamometer. Dinamometer ini dikopel dengan power turbine untuk menghitung power yang dihasilkan oleh mesin gas turbin yang kita tes. Dan dinamometer ini bisa kita analogikan sebagai booster kompresor kalau di lapangan ya. Jadi di sini nanti diukur pakai load cell, berapa gaya yang dihasilkan dikalikan panjang lengannya, kemudian berapa putaran yang dihasilkan RPM-nya. Dari sini bisa dihitung berapa power output dari mesin gas turbin yang kita tes. Dan ini adalah hasil performance testnya, bisa didapatkan tes report datanya. Di sini ada dua parameter. Yang pertama adalah aktuar parameter, yaitu parameter yang diukur berdasarkan aktual di saat di mana engine itu dipasang, jadi di site itu. Nah, seperti kemarin dijelaskan bahwasannya yang kita nilai itu bukan aktual performance-nya, tapi adalah corrected performance-nya. Jadi kita lakukan faktor koreksi menggunakan nilai temperatur ambiennya berapa, pressure ambiennya berapa, DPR inlet duct-nya berapa, DP exhaust-nya berapa, didapatkanlah nilai koreksi, corrected NGP, corrected NPT, kemudian corrected HP, dan sebagainya, baru kita bandingkan dengan spesifikasi dari manufaktur. Ini adalah spesifikasi dari Solar Centaur 40. Di sebelah kanan bawah ini NGP harus mampu mencapai 98 hingga 99,4 pada saat koreksi. Kemudian NPT-nya di antara 98 100%, HP-nya harus di atas 3987 horsepower output powernya, dan ini corrected-nya. Kemudian ini adalah specific fuel consumption-nya, dan terakhir adalah treat-nya. Nah, setelah kita accept, kita bawa kembali ke badak ya, ke PHSS. Nah, saya cukupkan penjelasan untuk maintenance program dari gas turbine engine sampai di sini. Apabila ada yang kurang atau koreksi, silakan disampaikan kepada saya melalui komen atau bisa japri via WhatsApp dan email. Apabila ada pertanyaan juga bisa ditulis di komen, bisa dijapri juga. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman operator dan teman-teman maintenance di lapangan, sehingga kita mendapatkan operasi dari gas turbin kita dengan optimum dan handal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.